dimiliki oleh orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit, yaitu industri rumah tangga seperti penggiling padi, tekstil, dan sebagainya. Di tahun 1951, pemerintah meluncurkan RUP atau Rencana Urgensi Perekonomian. Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri seperti bumi dan melakukan pembatasan industri besar atau modern yang dimiliki oleh orang Eropa dan Cina. Pada tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh. Pada tahun 1060-an, sektor industri tidak berkembang. Akibatnya, itu karena situasi politik yang bergejolak, juga disebabkan kurangnya modal dan tenaga ahli yang terampil. Kontribusi industri manufaktur pada Orde Baru mencapai puncaknya itu pada tahun 1997, di mana perubahan industri itu terjadi. Pada awal era reformasi, kontribusi industri manufaktur itu mencapai 25,2% pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2008, kontribusi industri manufaktur sempat naik akibat diberlakukannya sistem akun nasional yang baru. Perkembangan industrialisasi ini juga memiliki erat perkembangannya dengan teknologi, yaitu dengan adanya istilah revolusi industri 4.0 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Nah, pemerintah Jerman itu memperkenalkan strategi pemanfaatan teknologi yang disebut dengan industri 4.0 peta jalan making. Peta jalan making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan Indonesia di masa yang mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah materi mengenai masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Orlin. Kepada Orlin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi mengenai masalah keterbatasan industrialisasi di Indonesia. Salah satu syarat industrialisasi adalah sektor pertanian. Di Indonesia sendiri banyak sekali faktor yang menghambat industrialisasi, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Ini dikarenakan distribusi barang menjadi sulit akibat adanya keterbatasan akses jalan ke daerah pelosok. Lalu yang kedua, ada keterbatasan teknologi. Kurangnya penelitian di bidang teknologi menjadi penghambat dalam efektivitas produksi. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia. Manusia sebagai pelaku penggerak industri belum semuanya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu tenaga kerja profesional sangat terbatas. Lalu yang keempat, ada keterbatasan dana dari pemerintah. Keterbatasan modal menyebabkan keterbatasan dana untuk menyokong industri di Indonesia, sehingga terjadi penanaman modal dari pihak asing yang memberikan dampak ketergantungan. Lalu yang kelima, ada bahan baku. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, yang jika dimanfaatkan dengan tepat, maka kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi tanpa perlu diberlakukannya kegiatan impor. Industrialisasi ini merupakan proses yang terjadi dalam waktu yang panjang, maka dari itu tahapan-tahapannya harus dilalui secara tepat agar keberhasilan dapat tercapai. Dan merupakan materi saya dari Kementerian Perdagangan. Baik, terima kasih kepada Orlin. Selanjutnya adalah peran sektor industri dalam pembangunan yang akan dibacakan oleh Tia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran dan kontribusi sektor industri dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena sektor industri berperan dalam mengatasi masalah pengangguran yang ada di Indonesia, dan sektor industri membantu menciptakan ekonomi agroindustri. Dan juga sektor industri merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab apabila pertumbuhan industri di Indonesia melambat, maka pertumbuhan sektor ekonomi juga ikut melambat, begitu sebaliknya. Potensi pertumbuhan industri di luar Jawa harusnya dapat dioptimalkan dengan baik agar pemerataan penyebaran wilayah industri lebih
rata gitu, dan meminimalisir ketimpangan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat. Sedangkan dari sisi keuangan dan perbankan, meningkatnya dana simpanan di bank seluruh Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan sektor industri dan sektor produktif lainnya. Pemanfaatan KUR atau kredit usaha rakyat juga harus didorong untuk sektor-sektor industri makro ataupun mikro yang mampu meningkatkan nilai tambah dan tenaga kerjanya. Sekian penjelasan dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Dia. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab investasi. Yang pertama itu pengertian dan tujuan investasi yang akan dibacakan oleh Novi. Kepada Novi dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Beralih dari permasalahan industrialisasi, kita masuk kepada materi investasi. Pertama saya akan membahas mengenai definisi investasi. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia, yaitu investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Sedangkan menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa mendatang. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Sedangkan secara istilah, investasi adalah membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Namun, menurut Sadono Sukirno, investasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan menanam dan menggunakan modal yang digunakan untuk bisa menambah barang keperluan baik dalam hal produksi. Barang produksi ini nantinya akan digunakan untuk perkembangan usaha dalam bidang ekonomi. Dari pengertiannya, investasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Kemudian tujuan investasi. Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun negara. Pertama, investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi, yaitu kebutuhan minimal. Untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa, yang mana dalam pengadaannya membutuhkan tahapan seperti proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang adalah melakukan investasi di masa sekarang. Tanpa adanya investasi di masa sekarang, baik secara sukarela maupun terpaksa, akan sulit untuk membayarkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntutan baru selain kebutuhan minimal, juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novi. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis investasi yang akan dijelaskan oleh Aca. Pada Aca yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk dan jenis investasi. Nah, yang pertama itu ada bentuk-bentuk investasi. Menurut Fahmi dan Hadi tahun 2009 di dalam bukunya yang berjudul Teori Portofolio dan Analisis Investasi, membagi investasi dalam dua bentuk. Yang pertama ada real investment dan dua financial investment. Yang pertama, real investment atau biasa kita sebut dengan investasi nyata, yaitu investasi yang menanamkan modal demi menghasilkan sebuah produk melalui proses produksi. Investasi ini melibatkan aset yang ada wujudnya, contohnya seperti mesin-mesin, tanah, gedung, rumah, dan lain-lain. Nah, investasi nyata ini biasanya relatif susah untuk dicairkan karena sifat investasi ini sendiri yaitu jangka panjang
yang melibatkan komitmen antara investor dengan perusahaan. Yang kedua ada financial investment atau biasa disebut dengan investasi keuangan, yaitu suatu kegiatan jual beli aset keuangan dan surat-surat berharga agar mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, investasi ini secara umum melibatkan aset berupa kontrak tertulis, contohnya saham, tabungan, deposito, obligasi, dan lain-lain. Nah, financial investment lebih mudah dicairkan karena dapat dijual belikan tanpa harus terikat oleh waktu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada saham. Dilihat dari segi keuntungan, investasi jenis saham memiliki hasil yang lebih dari investasi lainnya. Namun, investasi saham ini juga memiliki risiko tinggi mengingat sifat high return yang bergantung pada kondisi ekonomi dan juga politik. Yang kedua ada reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1905 tentang pasar modal, reksadana yaitu wadah yang digunakan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal lalu diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, keuntungan dari investasi ini sebagai seorang investor kita tidak perlu repot dalam memantau perkembangan setiap harinya karena sudah dikontrol oleh manajer investasi. Yang ketiga ada deposito berjangka. Nah, ini deposito sebagai pemula, investasi jenis ini terbilang aman, mudah dan tidak sulit untuk dilakukan. Yang keempat ada obligasi atau surat utang. Obligasi terbagi atas dua, obligasi pemerintahan, surat yang diterbitkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada obligasi korporasi, surat utang yang dikeluarkan oleh korporasi swasta maupun BUMN. Investasi ini lebih aman jika memiliki obligasi karena gagal bayar saat jarang terjadi, terutamanya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kelima ada properti. Jenis investasi ini adalah investasi jangka panjang yang dapat menjanjikan bagi investor. Yang keenam ada emas dan logam mulia. Investasi ini cocok untuk jangka panjang dan aman karena harga emas maupun logam mulia akan terus meningkat, terutama pada saat pasar saham sedang mengalami penurunan. Yang ketujuh ada asuransi. Pada jenis investasi ini termasuk investasi jangka panjang yang menggabungkan antara asuransi dan dana kelola seperti reksadana. Umumnya asuransi yang digunakan untuk investasi jangka panjang ini itu seperti asuransi jiwa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nana. Terima kasih kepada Aca. Materi selanjutnya adalah proses dan manfaat investasi yang akan dijelaskan oleh Andi. Kepada Andi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang proses investasi. Nah, proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang baik. Berikut adalah tahap-tahap dari proses investasi. Yang pertama itu penentu tujuan investasi. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada keputusan yang dibuat oleh investor tersebut. Sebagai contoh, lembaga dana pensiun memiliki tujuan untuk memperoleh dana untuk membayar pensiunan nasabahnya di masa depan. Maka mereka mungkin akan memilih investasi pada portofolio reksadana karena diharapkan memberikan pendapatan yang lebih pasti dibandingkan investasi saham. Sementara itu, bagi institusi penyimpanan dana seperti bank, mereka memiliki tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, mereka biasanya lebih memilih untuk berinvestasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan atau memberi kredit dengan resiko yang lebih tinggi, tetapi diharapkan memberi return yang lebih tinggi. Lalu yang ke tahap kedua ada proses pengambilan keputusan investasi. Penentu kebijakan untuk mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan membuat keputusan alokasi aset. Keputusan ini berkaitan dengan distribusi dana pada berbagai kelas aset yang terdiri seperti saham, obligasi, real estate, atau sekuritas luar negeri. Investor juga
juga perlu memperhatikan batasan-batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Lalu yang ketiga ada pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus sesuai dengan 2 tahap sebelumnya. Terdapat 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio pasif dan aktif. Strategi portofolio aktif ini melibatkan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik peramalan untuk mencapai kombinasi portofolio yang lebih baik serta aktif. Sementara strategi portofolio pasif didasarkan pada asumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan tercermin pada harga saham oleh pasar. Lalu yang keempat, ada pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah memutuskan strategi portofolio, langkah berikutnya memilih aset yang dimasukkan ke dalamnya. Proses ini memerlukan penilaian terhadap setiap sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Tujuannya adalah mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang dapat memberikan return yang diharapkan dengan resiko tertentu yang paling optimal, atau sebaliknya memberikan return yang diharapkan yang paling optimal dan tingkat resikonya yang minim. Lalu yang terakhir ada pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan investasi. Namun perlu dicatat bahwa proses pengambilan keputusan investasi adalah proses yang berkelanjutan berulang. Artinya, jika hasil pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, maka proses pengambilan keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap awal, dan seterusnya sampai keputusan investasi yang optimal tercapai. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini melibatkan pengukuran kinerja portofolio dan membandingkan hasil dengan kinerja portofolio yang lain melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini umumnya dilakukan dengan membandingkan kinerja portofolio yang telah ditentukan dengan indeks pasar portofolio, sehingga dapat diketahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan dengan kinerja portofolio lainnya, yaitu indeks pasar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari investasi. Terdapat 4 manfaat investasi. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai kekayaan. Berinvestasi dapat membantu meningkatkan nilai keuangan seseorang. Dengan memilih investasi yang tepat serta pengolahannya yang baik, seseorang dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar dan dapat meningkatkan nilai kekayaannya. Lalu yang kedua ada peningkatan pendapatan pasif. Dengan investasi akan menghasilkan pendapatan pasif yang berkelanjutan seperti dividen saham atau bunga obligasi. Dengan mendapatkan pendapatan pasif seperti itu, seseorang dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga ada melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Apabila uang disimpan di bank, nilai tersebut dapat dirusak oleh inflasi seiring berjalannya waktu. Namun dengan melakukan investasi, seseorang dapat melindungi nilai kekayaannya dari inflasi serta dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada bunga bank. Lalu yang terakhir ada menumbuhkan rasa percaya diri. Investasi juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam mengelola keuangannya. Dengan memahami prinsip-prinsip investasi dan melakukan analisis yang cermat, seseorang dapat membuat keputusan investasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan nilai kekayaannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andi. Selanjutnya kita mau masuk ke materi terakhir, yaitu risiko investasi yang akan dijelaskan oleh Iqmal. Pada Iqmal, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dari investasi ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mulai berinvestasi, mungkin harus memahami dulu gitu apa aja risiko-risiko yang terdapat dalam investasi teman-teman.
Nah, sebelum itu teman-teman pasti sudah mengerti kan apa itu arti risiko. Nah, jadi kalau misalnya dari investasi, risiko investasi ini merupakan kondisi di mana seorang investor itu berpotensi untuk mengalami kerugian dari proses investasi, yang mana keuntungan hasil yang diharapkan itu tidak sesuai dengan imbalan yang didapatkan. Nah, kalau risiko dalam berinvestasi ini berbanding lurus teman dengan pendapatan yang akan didapat oleh sang investor, di mana jika keuntungan yang didapat semakin tinggi, maka risikonya pun juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika keuntungan didapat itu rendah, maka risiko yang akan didapat itu juga akan besar. Nah, dalam risiko berinvestasi ini dia tuh memiliki beberapa jenis teman-teman. Yaitu ada 7 jenis, yang mana diantaranya ada risiko besar, risiko likuiditas, risiko negara, terus ada risiko suku bunga, risiko inflasi, lalu risiko valutasi, dan yang terakhir itu risiko investasi teman-teman. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu risiko investasi dalam artian risiko pasar. Nah, pada risiko investasi jenis pasar ini itu di mana adanya fluktuasi atau perubahan pada nilai aset pasar. Penyebabnya tidak lain adalah berubahnya sentimen nilai pasar, pasar keuangan seperti obligasi. Nah, obligasi ini merupakan suatu surat utang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, biasanya obligasi ini diterbitkan oleh negara atau perusahaan yang terlibat dalam proses investasi ini. Nah, lalu perubahan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor teman-teman. Nah, biasanya itu karena perubahan politik, terus resesi ekonomi, inflasi, kerusuhan, dan lain sebagainya. Nah, risiko ini juga dapat menyebabkan para investor mengalami kondisi capital loss atau penurunan modal investasinya. Walaupun demikian, penurunan aset investasi ini bukan termasuk risiko jangka panjang karena jadi para investor itu tidak perlu khawatir. Nah, yang kedua itu risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini timbul karena kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode, yang mana pada pihak pengutang tak bisa menjual asetnya, atau ini pihak pengutang ini diartikan perusahaan yang ditanam modalnya oleh investor. Nah, itu terjadi karena pihak pengutang ini tidak bisa menjual asetnya karena pihak lain tidak ada yang berminat membeli di pasarnya. Misalnya nih, saya beri contoh, ketika seseorang di pihak A itu tidak dapat membayar utangnya secara tunai saat jatuh tempo pada pihak B. Nah, tetapi pihak A ini memiliki aset yang nilainya cukup untuk membayar utang tersebut. Nah, sebagai contoh kan, misalnya si Gajah nih, Gajah menanam modalnya pada suatu perusahaan. Nah, jadi Gajah disebut sebagai investor. Nah, jadi pada perusahaan tersebut dia tidak mampu menjual aset-asetnya karena tidak ada yang berminat di pasar. Tetapi perusahaan ini memiliki barang-barang yang nilai asetnya itu sama dengan modal investasi yang Gajah berikan. Walaupun demikian, itu tidak bisa dibayarkan dengan barang-barang yang sama nilainya dengan modal yang Gajah keluarkan. Nah, lalu yaitu yang ketiga ada risiko negara. Nah, risiko negara atau risiko politik ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Nah, perubahan perundang-undangan itu salah satu contoh ya. Karena jika adanya sebuah perubahan politik atau ada perubahan perundang-undangan, itu akan menyebabkan di sektor, itu akan menyebabkan risiko yang timbul akibat perubahan undang-undang ini pada kegiatan investasi. Nah, itu keempat lagi, yaitu ada risiko suku bunga. Nah, jenis yang keempat ini merupakan di mana ada peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari penurunannya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi atau pinjaman. Walaupun suku meningkat, hal itu akan membuat keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai suku bunga itu menurun, maka keuntungan yang didapatkan oleh investor itu juga akan meningkat. Nah, lalu yang selanjutnya ada risiko inflasi. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mengerti semua ya, inflasi ya, yaitu di mana ada kenaikan harga pada suatu barang atau suatu bisa tanah, terus pokoknya aset-aset investasi gitu lah, yang bisa diperjualbelikan. Nah, mungkin saya akan menganalogikan sedikit nih seperti apa itu inflasi. Nah, inflasi itu di mana misalnya ya, si Sylvie itu memiliki uang 10.000, di mana tahun ini dia dengan uang 10.000 itu bisa membeli 5 permen. Nah, pada tahun selanjutnya itu terjadi sebuah inflasi. Nah, dengan uang 10.000 tadi, si Sylvie hanya bisa membeli 3 permen pada tahun selanjutnya karena sudah terjadi inflasi.
nominal uang yang kita miliki itu tetap sama, tetapi terjadinya kenaikan harga. Nah, inflasi ini akan terus menggerus nilai uang atau aset yang mereka punya. Sebagai contoh yaitu jika ada seorang investor yang memiliki dana investasi tunai sebesar 20 juta dengan tingkat inflasi 5%, maka per tahunnya akan mengalami pengurangan yaitu sebesar 1 juta. Lalu yang risiko selanjutnya yaitu ada risiko valuta asing. Nah, risiko valuta asing ini atau yang biasa dikenal dengan risiko nilai tukar mata uang adalah risiko investasi jangka pendek yang erat kaitannya dengan fluktuasi kurs atau perubahan nilai tukar. Nah, mata uang satu negara terhadap kurs mata uang negara lain. Risiko ini juga disebut sebagai currency risk, yang mana ini disebabkan dari adanya perubahan valuta asing di pasaran dan pada saat dikonversikan ke mata uang rupiah itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang terakhir yaitu ada risiko reinvestasi. Nah, jenis risiko yang terakhir ini merupakan risiko yang terjadi saat pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Besar kemungkinan arus kas investasi akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil pasca direinvestasikan ke produk investasi baru. Nah, walaupun dalam investasi ini memiliki banyak risiko, tetapi teman-teman tetap bisa meminimalisirnya dengan beberapa cara. Yaitu kalian bisa dalam suatu produk investasi ada baiknya tidak menaruh semua dana Anda, karena tetapi Anda dapat memiliki portofolio yang beragam. Lalu Anda harus bersikap tenang ketika menghadapi risiko investasi yang terjadi. Lalu yang terakhir itu maka sebisa mungkin hindari rasa panik, karena kepanikan akan membuat Anda salah ketika mengambil suatu keputusan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dari risiko investasi dan cara meminimalisirnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada